Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran, yang dimuliakan para ulama, tuan guru, kiai, buya dan ustadz, seluruh pejuang-pejuang agama Allah, penegak kalimat tauhid. Akhirnya kita bernaung di bawah panji-panji Islam yang ditunjuk oleh Allah sebagai manusia pilihan melanjutkan syariat Islam yang dibawa oleh 24 rasul sebelumnya. Kesemuanya banyak terdiri dari bangsa Israel, tetapi Nabi yang ke-25 yaitunya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah dari keturunan Arab yang juga satu kakek dengan Bani Israel, berkumpul kepada satu kakek namanya Nabi Ibrahim. Ismail menurunkan orang Arab hanya satu jadi nabi sesudah beliau. Ishak menurunkan orang Bani Israel sampai kepada Nabi Isa yang ke-24
itu disebut keturunan Israel. Nabi Muhammad yang secara fisik dan rohani tidak ada cacatnya, sampai kepada akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Saya jangankan Allah yang memuji akhlak saya, istri saya saja tidak terpuji akhlak saya semua. Ada saja yang salah. Bapak-bapak gimana? Ya sama saja dengan saya. Kenapa? Karena kita manusia biasa, tidak manusia pilihan seperti Nabi. Namun dengan kita mematuhi sunnahnya, mengikuti langkahnya, bersalawat kepadanya, semoga kita sepayung dengannya di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, kita saling mendoakan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Semoga kita orang mukmin ini yang tetap berdosa saling mendoakan, semoga dosa kita beroleh ampun dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, anakku remaja sehat semua? Jadi berapapun sehatnya kita prima. Saya alhamdulillah karena sehat menurut orang kesehatan itu sudah 109 kali darah saya diambil. Jadi saya pendonor. Tapi itu tidak menjamin saya tidak mati, walaupun sehat. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Sudah cukup itu Pak Ustadz, 109 kali menyumbangkan darah karena usianya sudah 70 tahun, tidak baik untuk kesehatan lagi. Kalau baik itu kan tidak lama terlalu. Ya kan? Ini maka kematian itu akan datang kepada kita semua. Apakah kita perlu takut? Tidak perlu takut. Karena kematian, kalau kita mematuhi aturan Nabi, mematuhi aturan Rasulullah dalam hidup ini, konsep hidup kita ati Allah wa ati'ur Rasul, malaikat akan datang menjemput kita dengan membaca salam. Maka kematian yang seperti itu disebut husnul khatimah. Benarkah itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ittatawaffal malaikatut thayyibin, ketika malaikat menjemput orang baik-baik akan meninggal dunia, yaquluna, berkata mereka, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yang mencabut roh itu malaikat apa, Bu? Israel. Gelarnya apa? Malaikat maut. Tapi kalau di Bukit Tinggi itu Pak Wo, Pak Wo, itu namanya Kalimawi. Ya kan? Berasal dari kata-kata kala. Kala itu kan bisa. Jadi kala yang mematikan. Ini orang-orang kita ini pandai aja mengubah-ubah nama, Pak. Itu orang tua-tua dulu. Ternyata malaikat maut itu didampingi oleh beberapa malaikat. Di mana kita tahu dari kalimat ayat yang diturunkan Allah itu, yaquluna, berkata mereka. Jadi kalau mereka itu tidak sendiri, itu jamak.
Malaikat yang lain yang datang itu siapa namanya? Tidak ada namanya secara rinci, disebut saja malaikat rahmat. Diucapkan oleh malaikat rahmat itu bersama-sama, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam surga, bahwa engkau mendapatkan ini karena amal-amalmu dan ridha Allah. Jadi kita masuk surga itu juga tidak cukup dengan amal, Pak. Kenapa? Amal kita sedikit. Kenapa sedikit? Umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek, karena nabinya juga berumur pendek. Maka kita kalau ingin umur panjang, ya umat Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh itu 1050 tahun. Jadi umat di zaman dia juga panjang-panjang umurnya. Apakah sudah ada orang di Batam ketika itu? Ya tidak tahulah saya. Jadi umur kita ini kalau akan bertambah dari 63 tahun, itu tambahannya tidak akan banyak. Tidak bisa itu 63 kali 2. Ya kan? Jarang itu akan bertemu. Andaikan ada seperti itu, ya kan? Kita sudah mengganggu orang lain itu, kehidupan kita. Karena apa? Tenaga nggak ada lagi. Mudah-mudahan semua kita nanti didatangi oleh malaikat dengan kalimat salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Junaidi Akbar pagi tadi datang mendengarkan kajian kuliah subuh di Masjid Baitul Azim. Beliau ingin saya mengulang itu kembali, karena katanya berkaitan dengan tauhid. Tapi walaupun diulang itu, pembukaannya saja tidak sama. Ya kan? Kalau kita memang ingin tauhid kita ini tepat, tidak meleset, siapa yang akan kita tiru? Di dalam surat Ali Imran tadi kan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah meniru tauhid kakeknya Nabi Ibrahim. Pertama ayat tadi berbunyi qul sadaqallah. Katakanlah ya Muhammad, yang datang dari Allah itu benar. Kemudian setelah itu apa ayatnya lagi? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Jadi Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya ini disuruh mengikuti cara beragama Nabi Ibrahim. Yang pertama itu apa? Keunggulan Nabi Ibrahim itu, akidahnya kuat. Kalau saya ingin mengulang bahasa Pak Wo ini di kampungnya, bagaimana akidah Nabi Ibrahim itu, nanti saya bacakan bahasa Indonesianya. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun kata olyang, konon kok goyang angin lalu. Bahasa Indonesianya apa? Dia mempunyai pendirian yang kokoh, tidak terayu dengan pangkat, tidak terayu dengan kedudukan, malah dianiaya, dibakar, dia tetap bertuhan kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim itu yang akan kita tiru. Sekarang kebanyakan akidah orang Pak sama jo akidah kalalawa, ya kan? Bahasa Indonesianya kalong. Apa itu kalong? Bapak-bapak ada enggak melihat kalong itu? Ada ya? Ya, saya tanya kepada Bapak, kalau memang pernah melihat kalong itu, kalau dia hinggap ke atas kepalanya atau ke bawah? Ke bawah. Ya kan? Setelah itu dia tidak berani keluar siang. Dinantikannya matahari terbenam baru dia keluar. Andaikan ada kalong terbang di siang hari, itu terkejut itu. Kalau tidak
pesawat lalu dekat sarangnya itu. Dia terkejut, keluar dia. Iya kan? Kemudian dari matanya keluar air bercampur darah. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa kalong bisa terjadi seperti itu? Apa sebabnya? Ada enggak jamaah yang bisa jawab? Ya, dari payah berpikir biar saya saja yang nerangkan. Ya kan? Sebab sebentar lagi saya udah lapar makan gulai kambing lagi. Kalau lama-lama ngaji ini dingin gulai kambingnya. Ini. Suatu kali, ini jangan ditanya hadisnya Pak. Ini cerita klasik, tapi rancak jadi contoh. Suatu kali panitia melakukan lomba, mengadakan lomba lari dan lomba terbang. Yang lari itu tikus, yang terbang itu burung. Dilombakan mana yang lebih cepat. Nah, tentu jurinya sibuk tuh, lihat ke atas, lihat ke bawah. Kenapa? Karena tikus lari di bawah, burung terbang di atas. Sebelum lomba dimulai, datanglah kalong ini ke meja panitia. Pak panitia, ya, boleh enggak saya ikut lomba ini? Lama panitia menatap kalong ini, enggak berkedip matanya, gitu aja. Apa kata kalong tadi? Pak, ba mengkota pana-pana napa mencali embut. Ngerti enggak? Iya kan? Kenapa Bapak termenung lihat saya? Kalau Pak Uwo ngerti langsung itu. Iya kan? Nggak akan lupa dia bahasa dia itu. Saya lihat kepalamu kayak tikus, gigimu kayak tikus, jari-jari kukumu kayak tikus, tapi kamu bersayap. Pandai kamu terbang, pandai Pak. Lari juga pandai Pak. Kalau kamu akan ikut lomba, hanya satu-satu, mau ikut tikus atau mau ikut burung? Saya sudah terbiasa terbang Pak, biar saya ikut burung saja. Kamu beli materai 10.000 ya. Kemudian kamu, ya kan, tuliskan tanda tanganmu yang hitam di atas yang putih. Kamu bikin perjanjian. Kalau nanti kamu tukar pendirian, ndak istiqamah, dari burung pindah ke tikus, dari tikus pindah ke burung, kamu akan kena tindakan disiplin diskualifikasi. Tidak boleh lagi bertanding selama hidup. Ya Pak. Nah, lah nyoba beli materai 10.000. Sudah dibubuhkan tangga tangannya di atas kertas putih itu. Kemudian lomba dimulai. Kelelawar tadi masuk bangsa burung. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Burung terbang, kelelawar terbang. Apa beda terbang? Beda enggak? Beda. Kalau burung yang dibawa terbang itu sayap. Sayapnya itu dari bulu perhelai, dan bulu itu pakai minyak. Ada sumber minyaknya di bawah apanya ini. Ya kalau kita pantat lah, ada di sana sumber minyak itu. Maka sekali 2 hari itu diambil dengan paruhnya, kemudian minyak itu beginikan ke bulunya, licin ringan. Maka burung itu kalau terbang bapak-bapak begini. Oh. Tapi kalau kelelawar, karena yang dibawa terbang itu kulit, lahu ajnihatum min jildin raqiqin wala rishafi. Itu dalam mahfuzat. Yang dibawa terbang oleh kelelawar itu adalah kulit yang licin tanpa bulu. Maka kelelawar itu terbangnya berkayu, Pak. Dulu dijadikan nih gerakan senam, ya kan? Mengepak sayap,
Satu, dua, satu, dua. Senam porpi namanya, saya mesti ingat. Karena kelelawar itu terbangnya kayak gitu, maka terhalanglah burung. Akhirnya tikus menang. Melihat tikus menang, kelelawar ini tukar pendirian lagi. Nggak ingat materai 10.000 tadi. Karena yang dikejarnya materi. Nggak istiqamah lagi. Dia pindah ke bawah, lari bersama tikus. Oleh tikus diterima saja. Karena tidak ada yang menghalangi di atas lagi, maka burung tadi cepat terbangnya lagi. Kalah pula tikus. Batu kalau pengana kelelawar kau balik. Nyo pakai pantun datuk dalu. Lain tekana dapat kit tinggi orang menggalih ubek namanya datuk dalu. Tagalicik kaulu tagalompang kadoda kalau sompi pe itu oleh pe nya. Itu bahasa Minang. Jadi ini intinya di sini tidak bisa, harus pindah ke sini. Tidak perlu perjanjian itu, tidak perlu akidah itu. Yang jelas materi dah dapat, kedudukan dapat, pangkat dapat. Tinggalkan aja itu. Banyak orang seperti kelelawar itu sekarang. Walaupun Islam ini dihina, nyomamin saja. Tidak ada dia membantah. Iya kan? Akhirnya pindah pula dia ke atas. Diusir oleh burung. Kelelawar, kamu tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Rasanya kami akan menang, kamu berpihak kepada kami. Sekarang kami rasanya akan kalah, kamu lari kepada tikus. Akhirnya kami menang, kamu ke atas lagi. Kamu tidak kami terima lagi. Lari ke bawah, diusir pula oleh tikus. Itulah sebabnya kelelawar ini stres. Ya kan? Maka kinggap kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kenapa dia tidak keluar siang? Malu. Masyarakat burung tidak terima, masyarakat tikus tidak terima. Ya kan? Tidak ada teman lagi. Maka dia malu keluar siang. Keluarnya malam, tidak pula dengar kajian, tapi mencilok jamburang. Inilah kelelawar. Ya kan? Kalau seperti ini akidah Pak, Bapak tidak bisa sepayung dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim nanti. Makanya Allah menyuruh kita fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ya kan? Kalau orang partai boleh saja begitu Pak. Tidak menang kita di PAN pindah ke Nasdem. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau akidah tidak boleh Pak. Ya kan? Jadi Nabi Ibrahim itu yang paling utama akidah. Tanda akidahnya kuat apa? Dia tidak takut dibakar Pak. Tidak takut dibakar. Ketika masuk api itu bagaimana? Allah menyuruh api dingin. Begitu Allah memelihara orang yang bertauhid. Ya kan? Tidak mempan kulitnya dimakan api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi tauhid itu yang pertama. Sebab kalau tauhid ini tidak tepat, ibadah akan goyang Pak. Karena itu dasar. Seperti rumah itu pondasi. Jangan itu goyang, harus kokoh. Ini yang pertama akan kita tiru dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya kan? Yang kedua apa? Kesabarannya. Nabi Ibrahim itu kebetulan materi banyak diberi Allah Pak. Tapi materi itu tidak membuat dia lalai beribadah. Malah dipergunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari Nabi Ibrahim itu Pak, tidak tenang kalau tidak ada menjamu orang makan. Coba bayangkan. Jadi jamaah pengurus Masjid Ikhlas ini meniru Nabi Ibrahim.
Tadanga adiknya Ustaz datang dari Padang bantai kambing. Ya kan? Bapak ibu ya. Ya kan? Waduh boh. Ya kan? Ini. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak tenang batinnya kalau tidak menjamu orang makan. Ya kan? Setiap hari begitu. Hari raya korban, dia berkorban 100 ekor sapi. Sendiri itu dan keluarganya. Itu. Jadi dia menganggap kekayaan ini hanya sebentar di dunia. Untuk membawa kekayaan ini ke akhirat, sebelum kita mati dibagi untuk jalan Allah. Kalau yang di bank Pak deposito emas batangan yang Bapak simpan di brankas bank yang dari besi itu, semuanya itu akan tinggal kalau kita meninggal Pak. Tapi kalau sebahagian sudah kita pindahkan ke investasi akhirat, ada namanya zakat, ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya memelihara anak yatim, ada membikin rumah tahfiz, ada merenovasi rumah ibadah. Itu sudah menjadi investasi akhirat. Tapi kalau kita simpan-simpan di dunia ini, begitu sakit kita, susah jangan stres, susah, sakit, mati. Kebetulan istri bapak muda yang tinggal itu. Sudah sampai idahnya, ya kan? Dia nikah dengan pacar lamanya. Apa itu sedalam kubur menjeliaknya wasandiang tak? Onde balaki bini dan balik. Ya kan? Nah, rumah kita, harta kita dinikmati oleh mantan istri kita itu dengan suami barunya. Jadi sebelum meninggal kita bagilah harta ini untuk jalan Allah. Tiru Nabi Ibrahim, jangan kikir. Ada enggak yang dari Pariaman, orang Sumatera Barat? Ada. Ambolah ambau tanyuan ke orang Pariaman kau Pak. Apa ciri orang kikir tu George? Hari hujan payungnya kapit. We tak kajaun danya iki. Kok kemakan gulai ayamnya dah bi ayam sakit. Akhirnya nyusi de bini lalu di usaji. Apa artinya itu? Orang kikir itu, ya kan? Jangankan kepada orang lain, kepada dirinya juga kikir. Itu orang kikir. Allah sangat marah itu. Nah. Ada lagi orang kikir kata Nabi, dibaca nama Nabi dia tidak mau berselawat. Itu orang kikir juga. Untuk apa harta dunia ini dikikirkan? Karena apa? Karena semuanya itu adalah akan tertinggal di dunia kalau kita meninggal. Ya kan? Nah, jadi kalau ada kotak-kotak infak di masjid ini, saya di mana saja diundang orang ngaji, Pak. Tidak ada tertulis di kotak itu infak. Apa bedanya dengan sedekah, Pak? Kalau sedekah bisa ditukar dengan senyum. Sudah berapa Bapak tadi senyum? Itu sudah sedekah. Ya kan? Nabi yang mengatakan bukan saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Di kalau sempili karya awak bersedekah, pitih galak sebanyak. Tidak ada duit untuk disedekahkan, tukar dengan senyum. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau kotak infak itu diletakkan di depan masjid itu, senyum saja kita, kan? Tidak ada isinya. Ya kan? Kita mau masuk masjid, ada kotak infak di pintu itu. Berkepanjangan kita masuk, tidak ada isinya. Kenapa? Senyum saja kepada kotak itu. Diisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Ibrahim yang kaya, yang pemurah, yang kuat akidah itu masih diuji oleh Allah lagi.
Itulah mungkin Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Ankabut kepada Rasulullah. Ahasiban nasu ayyatruka. Manusia itu mengira apakah dia itu tidak akan dibiarkan saja berkata iman, tapi sebelum imannya itu diuji. Tidak akan saya biarkan, saya uji dulu. Apa ujian untuk Nabi Ibrahim yang kuat akidah, yang pemurah itu, Pak? Sudah bertahun-tahun menikah, belum mendapatkan keturunan. Orang Minang menyebut istri yang tidak bisa beranak ini mandue. Bahasa Indonesianya mandul. Kalau orang bekerja, penjaga pekerjaan itu bahasa Inggrisnya supervisor, itu bahasa Minangnya mandor, bahasa Indonesianya mandor. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, perempuan yang tidak melahirkan mandul. Orang yang menjaga suatu pekerjaan mandor. Tapi kalau dalam bahasa Minangnya mandua, sekeduanya Pak. Ya kan? Si anu tu sepatangko kerajo ala jadi mandua senyoj. Si anu tu lah lama nikah halunya beranak lainnya mandu aja. Jadi membedakannya di bahasa Indonesia. Kalau orang sebut mandor itu penjaga orang kerja itu. Kalau mandul perempuan tidak punya anak. Nah, inilah uniknya bahasa Minang ini, Pak. Dan banyak meniru bahasa Arab, bahasa Minang ini. Kalau kita lama bersimpuh ini, Pak, orang Padang menyebut kapocong. Di sini apa namanya? Kesemutan, pegal. Iya kan? Kalau orang Arab itu kafir dam. Kafir tertutup, dam darah. Jadi lama kita melipat kaki ini tertutup darah ke bawah. Kafir tertutup. Jadi orang kafir, orang tertutup pintu hatinya. Nah, kafir dam kata orang Arab. Hanya tiru saja orang Minang. Ba kaki Pak, kafiradan je. Dia jadikan saja bahasa Minang. Ya kan? Bahasa Arab itu. Kafir dam kata orang Arab, kata orang Bukit Tinggi kafiradan. Di bahasa Bukit Tinggi ini banyak juga dari bahasa Arab. Ada satu lagi ya. Kalau kita pergi haji kan ada pemeriksaan. Bertemu dalam tas kita oleh orang bea cukai itu makanan. Ini apa ini? Makulat. Makulat itu makanan kecil, snack. Iya kan? Makulat. Akar katanya akala yakulu makulat. Dijadikan saja bahasa Minang oleh orang Bukit Tinggi. Kalau dia nonton TV malam minum kopi, apa katanya kepada istrinya? Bu, anang kadi kule go bu. Jadi itu berasal dari makulat. Iya kan? Kule. Dijadikan bahasa Indonesia kuliner. Itu dari bahasa Arab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, suatu kali termenunglah Nabi Ibrahim itu. Ditanya oleh istrinya Ibu Sarah, "Bang, kenapa abang terlalu termenung-menung ini? Apa yang terjadi dalam diri abang? Ada enggak yang sakit?" "Saya sehat, Adinda. Tapi umur kita, saya sudah lebih 100 tahun juga belum dapat anak kita ini. Ini yang saya pikirkan. Saya ingin anak saya dapat anak jadi rasul seperti saya." Ibu Sarah ini pula yang termenung lagi. Ditanya pula oleh Nabi Ibrahim, "Kenapa Adinda termenung?" "Ya, saya sudah menopause, sudah tua, tidak mungkin hamil lagi. Ini menurut logika. Tapi kalau saya lihat laki-laki yang sehat walaupun umurnya udah tua, dia beristri dengan yang muda, dapat anak dia. Biarlah saya korban untuk abang." "Korban apa?" kata Nabi Ibrahim. "Korban perasaan, Bang. Saya izinkan abang nikah lagi." Oleh taluk ribu meniru tu. "Kalau abang malu lamar, saya yang nolong," kata istrinya. "Siapa itu?"
perempuan taat dari Mesir, abang mungkin lupa, saya enggak. Dia dulu anak angkat kita. Biarlah saya lamar untuk istri abang yang kedua. Itu pengorbanan Siti Sarah, Pak. Apa kok dapet bini serupa itu kadang hati, Pak. Diizinkannya beristri lagi, sedangkan tidak diizinkan beristri lagi. Kenapa? Karena memang boleh laki-laki itu beristri lebih dari satu. Ada ayatnya, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Simak ini, mathna, tidak ada satu, Pak. Satu itu alternatif terakhir. Mathna, berapa itu? 2. Wa thulasa, 3. Wa ruba, 4. Bapak jangan ketawa dulu. Ayat itu belum selesai saya baca. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika engkau khawatir tidak akan adil, satu saja. Iya kan? Saya ini yang saya pakai, Pak. Saya enggak mampu adil itu. Iya kan? Rasanya ya untuk berumah tangga itu beristri 2 akan adil, akan payah itu, Pak. Lebih-lebih istri nomor 2 ini muda dan cantik lagi. Awak kacau sekian 6 bulan tu kalau tinggal apa adil? Ya kan? Ya kan? Ini. Yang kedua harus pula dikaji ekonomi. Tidak sembarangan beristri 2 ini, Pak. Mampu tidak kita membiayai dengan pendapatan kita setiap hari beristri 2? Iya kan? Di Minang ada pantunnya, Pak. Nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia. Apa pantunnya kalau orang tidak mampu beristri lagi? Kopi pai indak bagulo dibuai orang batu sangka idui pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Kenapa? Istri tua ngusir, istri muda juga ngusir, tidak ada duit lagi. Nah, iya kan? Jadi kalau tidak mampu kita dengan keuangan, ya satu aja. Jangan beristri lagi. Nabi Ibrahim ini kan kaya, Pak. Korbannya 100 ekor sapi hari raya Adha itu, 1000 ekor kambing. Orang ini, Bu. Kemudian Nabi Ibrahim setelah menikah lagi, beliau memohon kepada Allah, melanjutkan doa-doanya yang lalu. Doa ini bisa kita baca di dalam surat As-Saffat ayat 100. Apa bunyinya? Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh, ya Allah. Jadi kalau kita berdoa, mintalah anak yang saleh. Walaupun kita sudah tua sekarang, Pak, anak-anak kita kan ada. Mohon kepada Allah anak kita yang telah dewasa itu, kita mohon juga, jadikanlah anak saya ini anak saleh, ya Allah. Allah itu suka bapak-bapak kalau kita merengek-rengek kepadanya. Karena apa? Tidak ada yang pernah kurang yang akan diberikan Allah itu kalau ada takdirnya untuk kita. Perbendaharaan Allah itu tidak pernah kurang. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul. Memelihara langit dan bumi dan segala isinya ini, dia tidak merasa letih. Kenapa? Wa huwal aliyul azim. Dia maha tinggi dan maha besar. Apalagi memberikan seorang putra. Tapi mintalah anak yang saleh. Kalau anak bapak jadi wali kota, dia saleh, dia pasti kaum muslimin akan membangun negerinya ini dengan jujur. Tidak akan korupsi, tidak akan berkhianat kepada bangsanya. Kalau dia jadi pedagang sukses, dia tidak akan melakukan penipuan kepada orang yang berbelanja. Ya kan? Kalau dia menjadi ustadz, dia tidak akan menawar honor.
Ada ustaz ini Pak, kalau saya diundang ngaji ke sana berapa honornya? Itu salah itu. Kalau ada yang jadi ustaz, ada yang seperti itu, ubahlah perangai. Nanti nyokrate dia melekat. Jangan ditanya itu. Ya. Ini gunanya orang saleh. Dia mengharap ridha Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, lahirlah anak setahun sesudah itu dikasih nama Ismail. Dikabarkan kepada istri tua, menangis istri tua ini. Suami sudah dapat anak tapi tidak dari rahim kita. Maka Allah Maha tahu Pak, disuruh Nabi Ibrahim ini membawa pindah istri mudanya ini ke Mekah, yang ketika itu belum ada manusia banyak seperti sekarang. Menangislah Siti Hajar tiba di sana. Belum lama di sana suami kembali ke Palestina untuk berdakwah. Bang, abang kembali ke Palestina ini mau berdakwah atau melihat kakak? Yang pertama sekali saya berdakwah karena saya Rasul. Jadi kalau bisa memahami profesi suami, ibu tidak akan cemburu. Kalau bapak bisa memahami profesi istri, bapak tidak akan cemburu juga kepada istri. Iya kan? Istri bapak kerja di bank, dia cari nasabah. Itu kerap kali dia senyum kepada orang itu. Jangan pemburu paru ya Pak. Iya kan? Nah, ini karena apa? Memang itu kerjanya supaya orang tertarik nabung sana. Nah, begitu juga Siti Hajar paham betul bahwa profesi suaminya adalah Rasulullah. Maka dia sabar saja ditinggal suami itu dengan anak kecil yang baru lahir. Kalau Siti Hajar yang sekarang itu sudah banyak kali dia ke pengadilan agama ngadu itu. Kalau sehari dua hari ditinggalkan suami nggak apa. Ini 11 tahun. Sudah remaja tanggung anaknya itu. Kemudian beliau pulang, diajaklah anak ini merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah ini pernah runtuh di zaman banjir Nabi Nuh. Rupanya anak 11 tahun itu sudah pandai ilmu pertukangan. Ayahnya duduk saja melihat anaknya bekerja. Maka karena lama duduk tanah becek di sana, maka adalah jejak telapak kaki Ibrahim itu. Sekarang dijadikan namanya Maqam Ibrahim. Disuruh kita salat sunat dekat itu. Ya kan? Terjemah, malamnya tidur dengan anak ini disuruh sembelih oleh Allah. Tapi dalam mimpi, ya kan? Jadi kalau kita mimpi Pak, jangan dilakukan pula. Mimpi yang benar itu hanya mimpi Nabi. Kalau orang suka beli lotre buntut Pak, itu mimpinya itu aja tiap malam tuh. Nah, itu aja. Jadi mimpinya nggak benar. Nah, kalau mimpi Nabi ini ada benarnya. Malah ada Nabi yang pandai menakwilkan mimpi. Nabi apa? Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Yusuf yang sekarang ada pula yang pandai menakwilkan tabir mimpi ini. Kalau mimpi gigi copot bagaimana itu Pak? Itu tanda akan kematian. Kalau orang tua mimpi gigit ular Pak, itu tanda lagi. Orang tua ini umurnya sudah 90 tahun, dia digigit ular. Apakah dia benar akan bersuami lagi? Sedang sekuli ialah kandu, iya kan? Uban lah batabu, gigi ialah gugu, pencalian ialah kabu, nan dimakan bubu, sesudah tu masuk ini, tidak mungkin dia bersuami lagi. Malam kedua berulang mimpi lagi, disampaikan kepada istriku sayang, ya bang, sudah 3 malam saya mimpi ini. Apa? Disuruh nyembelih anak kita. Bagaimana pendapatmu? Mungkin mimpi ini bunga tidur bang, lihatlah dulu.
Dibenarkan pula istri ini. Karena apa? Memang istri itu adalah mitra kita dalam berumah tangga. Dia bukan pembantu, Pak. Istri itu mitra bapak. Ya kan? Kalau bapak ada kesulitan, minta pendapat istri, dia akan bisa mencarikan solusinya. Itulah istri. Makanya dia dari tulang rusuk. Kalau dia dari tulang punggung, itu di belakang. Kalau tulang dada, dia akan mendahului kita. Maka Allah sangat adil. Dijadikanlah dia dari tulang rusuk. Tapi ada juga lemahnya. Apa? Tulang rusuk itu bengkok, Pak. Coba bapak kasihkan uang bapak ke istri itu, dibeginikan saja semuanya. Karena dia dari tulang rusuk bengkok. Meraihnya itu ke dalam. Ya kan? Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita kerasi dia patah. Kalau dibiarkan dia bengkok terus. Maka istri kita itu kita lemah lembut kepadanya, jangan dikasari. Tersinggung hatinya, perempuan itu perasaannya dalam, Pak. Ini kan dibenarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kita lihat dulu. Jadi senang hati Siti Hajar ini. Malam besok berulang lagi. Ya kan? Apa kata Siti Hajar? Bang, hati-hatilah bang menyampaikan kepada anak kita, umurnya baru 11 tahun, karena lehernya yang akan dipotong. Dicarilah kalimat yang indah oleh Nabi Ibrahim. Susunan kalimat yang indah itu diturunkan oleh Allah menjadi ayat Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala telah sampai umur anaknya, pandai dia berusaha. Qala, berkata ayahnya, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Kalau bahasa Sumatera Baratnya, Pak, oh nak kanduang sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang, tali nie labuhan cinto, bintang sumarak perhatian, talu ancu danau baguluang, pasti menjadi persimbangan. Apa sebenarnya bahasa Indonesianya itu? Oh anak buah hatiku, darah yang mengalir di dalam tubuhmu adalah darahku nak. Kulitmu juga berasal dari kulitku. Rambutmu yang hitam sama dengan rambut saya ketika muda dulu. Semua batang tubuh engkau itu bahagian dari tubuhmu nak, dan bahagian dari tubuhku sama nak. Tapi sekarang Allah memerintahkan di dalam mimpi nak. Apa mimpi ayah? Ani azbahuka, rasanya saya disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Kalau anak kita dibegitukan sekarang gimana kira-kira? Nak, hari Idul Adha ini saya bermimpi seperti Nabi Ibrahim, kamu yang akan disembelih. Karena kamu yang gemuk dan kamu yang ganteng. Ya nak, ayah sembelih ya. Mungkin anak ini tidak akan marah kepada kita. Andaikan itu anak saya, ya kan? Apa katanya? Ya, ayah kan gemuk juga. Umur ayah udah 70 tahun ya. Udah pantas mati juga. Kalau ayah saja disembelih gimana? Apa jawaban anaknya tadi? Qala ya abati fa'al, ayah kerjakanlah ma tu'maru, sesuai dengan perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati saya sabar menerima ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berserah diri, anak mau disembelih, ayah sudah bulat tekadnya untuk menyembelih, sudah izin dari istri. Begitu pisau akan dicecahkan di lehernya, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru Ibrahim.
Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau mau mengerjakan perintah saya yang dalam mimpi. Saya sudah tahu Ibrahim, engkau lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Yang saya perintahkan ini hanya cobaan, tidak sebenarnya. Jadi bagaimana lagi ya Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya tebus anakmu ini dengan kibas besar. Datangkanlah kambing dari surga, Pak. Tidak sembarang kambing. Sama aja kambing yang di dabi gini. Alhamdulillah. Iya kan? Untung saja ditukar dengan, kalau tidak terpaksa kita nyembelih anak setiap tahun. Ini akan jadi masalah terus ini. Untung ditukar dengan kibas. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan kisah ini untuk orang-orang yang mau membaca. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya inilah pembalasan bagi orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba kami yang benar-benar beriman. Inilah bapak-bapak kisah-kisah yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Kalau tauhid itu telah mantap, Pak. Kalau Allah yang meminta, tidak ada manusia ini yang berat melakukan. Makanya tauhid ini kita terus pertahankan, kita perbaharui. Caranya bagaimana? Minta tolong kepada Allah. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz. Tanpa pertolongan Allah kita akan goyah dipengaruhi oleh setan, dan setan itu menggambarkan dunia ini yang paling indah. Kalau dunia yang paling indah menurut kita, berarti kita sudah masuk perangkap setan. Kalau sudah masuk perangkap setan, Allah membiarkan saja lagi setan itu mengiringi kita setiap hari. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas dihindarkan oleh Allah dari itu, dan bisa meniru Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka mulai kambing alai. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.